Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channel Yati sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras, masya Allah. Kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kaisam lagi ada di bandara ya cuy. Hari ini kayak Isam nganter anak yang di terminate ya. Kaisam ada waktu jadi Kaisam main-main ke bandara. Tadinya sih mau survive calo bandara, tapi nggak nemu. Kemana ini calo bandara? Dicari-cari nggak ada. Akhirnya kayak Tisam ngedeprok ini di sini. Kayak Tisam mau ngoceh ya. Ada satu kisah di mana ini bisa menjadikan motivasi untuk anak-anak baru. Kata siapa kalau misalkan kita di apa namanya, kalau kita diusir sama majikan tanpa ada kesalahan, itu kan wajib majikan itu memberikan uang terminate ya sebagai ganti pemberitahuan. Lumayan loh, 4 ribu ya, apa enggak 8 juta ya kan ya. Ini agentnya ini, walaupun kita ini non ya, tuh kan pemberitahuan. Nggak percaya sih kalau Kaisam lagi ada di bandara. Walaupun ini non ya, ibaratnya dari PT yang zero cost, ini kita jangan mau-mau aja disuruh agent untuk tanda tangan. Kita loh diperlakukan tidak baik gitu kan. Kalau misalkan majikan mau mengeluarkan kita, yuk berikan hak-haknya dulu baru boleh keluar ya. Itu kan pemberhentian kontrak itu kan antara majikan sama pekerja itu boleh, asalkan hak-haknya dibayar dengan baik gitu. Menurut Kaisam sih ini mentalnya majikannya ini yang kacau ya cuy ya. Masa perkara air yang sedikit anget aja ini menjadi masalah besar gitu, sehingga pekerja migran ini diusir gitu aja dan disuruh tanda tangan aja untuk dapat tiket pesawat. Pada waktu itu dia nangis-nangis sama Kaisam. Kaisam gimana? Jangan tanda tangan loh, kamunya terserah. Kalau kamu mau nuntut hak kamu harus sabar setidaknya minimal 1 bulan kamu nunggu untuk pengajuan sidang lebor. Ya walaupun kita ngekos ya cuy ya, walaupun kita hidup di shelter dan lain-lain. Tapi kalau misalkan hak kita memang ditindas seperti ini, jangan takut. Nah ini buktinya. Hari ini lebor memberikan kemenangan kepada pekerja migran ini. Walaupun kerjanya baru 2 bulan, cair semua duitnya. Mantap. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Walaupun dia dibenci sama agennya, walaupun agennya ini mengatakan banyak ini nggak tahu diri, yo tapi kalau misalkan agen nggak bisa memperjuangkan haknya ya ini kita juga harus apa namanya, harus ngajarin agen juga jangan kayak gitu Jen ya. Jangan mentang-mentang kita kerjanya 2 bulan gitu, tapi kan majikannya yang nggak mau, bukan kitanya nggak mau kerja, ya kan? Nyampui dulu. Oke yuk, gimana sih ceritanya, langsung aja Kaisam bagi, semoga ini menjadikan motivasi buat kalian. Kita sebut aja Mbak ini namanya Mbak A. Jadi cuy, si Mbak A ini kerja baru 2 bulan. Dia datang ke sini dengan zero cost ya, di salah satu PT yang terkenal lah. Nah ceritanya si Mbak A ini dulunya ex Hong Kong, cuma dia di follow up lagi melalui PT. Sesamanya di Hong Kong, si Mbak A ini menjaga anak terus punya majikan yang agak sosote ya cuy. Majikan laki-lakinya ini temperamen cuy, doyan marah, sedikit-sedikit marah. Termasuknya istrinya juga udah capek sih sebenarnya sama tsunami-nya yang kayak gini ya. Cuma karena udah jodoh mungkin ya, jadi mengimbangi. Nah singkat cerita, si Mbak A ini bekerja, tapi dia tidurnya di rumah neneknya. Jarak rumah neneknya sama si rumah majikannya ini 20 menit. Setiap pagi dia datang ke rumah majikannya, terus pulangnya ke rumah neneknya tidur. Apakah itu boleh Kaisam? Ya nggak boleh. Stay out itu nggak boleh, asalkan kalian jangan ketahuan aja. Tapi dijalanin nih sama Mbak A. Karena apa? Karena majikannya itu kan masih muda ya. Jadi kayaknya ngelihat si Cece ini kayaknya menjijikan gitu cuy. Nah persyaratannya, si Mbak A ini boleh pipis aja di jisonya. Jisonya kan cuma 1 ya, kamarnya juga 2 ya, kecil. Boleh pipis tapi nggak boleh pup. Kalau pup dia harus turun ke plaza dekat rumahnya itu. Sebegitu mafannya ya. Yo apa namanya? Mana tahu dia kan, ya kan? Udah kayak gitu cuy. Apa yang terjadi? Ya udah ikuti cara hidupnya si majikan ini cuy. Nah singkat cerita, si Mbak A ini di 2 bulannya ya, majikan laki-lakinya ini bangun tidur coy, minumlah air putih.
Dimana air putih itu harus selalu dingin coy. Cuma pada saat itu karena air dinginnya itu dibawa sama anak-anaknya, jadi airnya ini agak anget-anget kuku cuy. Dan itu salah di mata majikan laki-lakinya. Nah terus cuy, udah kayak gitu dimarahin habis-habisan cuy. Dalam hari itu si majikan laki-lakinya itu nggak kerja cuy. Di situ aja, kamu itu nggak bisa kerja, ngurus air aja nggak bisa katanya. Kamu nulis I'm sorry 100 kali, ditulis di buku. Jadi si Mbak A ini suruh nulis I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry 100 kali. Bukan sampai di situ aja. Hukumannya si Mbak A ini pun apa namanya, suruh ngadep tembok cuy. Suruh ngadep tembok, jangan ngadep si majikan laki-lakinya karena benci katanya. Jadi suruh ngadep tembok, disetrap 30 menit. Kuat nggak kalian? Nah sudah kayak gitu, dia ini apa yang terjadi, dia nyuruh si Mbak A ini untuk nunggu majikan perempuannya ini datang. Pas majikan perempuannya itu datang, majikan perempuan nanya, kenapa ceh? Masalah air mem. Iya saya salah karena airnya agak sedikit anget. Ya udah loh kalau nggak ada nggak apa-apa. Weh majikan perempuan agak sedikit ngebela si cecenya. Majikan laki-lakinya ini nggak terima cuy. Lemparlah itu kursi yang katanya berdebu katanya. Kerja nggak bener katanya. Lecaulah le, keluar kamu. Akhirnya keluarlah si Mbak A itu dari rumahnya. Duduklah di taman. Cuma pada waktu itu si Mbak A mikir, ya udahlah pulang aja ke rumah neneknya. Ya kan? Daripada di luar gitu kan. Akhirnya pulang ke rumah neneknya karena setiap hari neneknya itu kan tahu kalau Mbak A itu tinggal di situ. Ya membiarkan dia itu istirahat. Pas itu ditelepon sama singsangnya. Lehai Pinto, di rumah nenek katanya, tidur katanya di sini. Wah makinlah marah sudah, dia langsung datang ke rumah maminya, geret si Mbak A itu, kamu pergi dari sini, pergi katanya, jangan di sini. Akhirnya dia suruh duduklah di taman itu. Terus majikan perempuannya chat, kamu pergi ke agensi, kamu tanda tangan. Maksudnya apa mem? Katanya gitu. Kamu datang aja ke agensi. Akhirnya datanglah ke agensi memberikan, ya udahlah nggak usah pusing-pusing katanya. Udah kamu tanda tangan aja, tapi majikan nggak mau bayar uang interminate. Lo saya nggak terima lo kayak Tisam. Saya disuruh nulis, saya nulis. Saya disuruh setrap, saya setrap. Saya disuruh pergi, saya pergi. Saya duduk di taman, saya duduk di taman. Masa saya di sini aja nggak dikasih uang terminate? Ini kan bukan kesalahan saya dan saya nggak mau kerja katanya. Akhirnya si pekerja migran ini menolak lah, telepon kayak itu. Ya udah kalau misalkan kamu mau naik labor dengan konsekuensi kamu akan dibenci sama agensi. Mau nggak mau kamu harus pergi dari situ. Tinggal di luar. Gak apa-apa kayak Sam. Saya mau maju labor. Bismillah. Akhirnya ketemulah sama orang baik, di mana orang baik ini menyediakan tempat cuy. Dia stay out sama majikannya, terus tapi dia ada tempat di sini. Ya ada beberapa teman Kaisam yang membantu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Aduh guys, Kaisam minta maaf ya dari bandara. Jadinya di kamarnya kayak Tisam. Soalnya tadi di bandara mikrofonnya habis baterai. Jadi di pause dulu. Dilanjutin ceritanya ya, nggak apa-apa. Tadi itu kayak Tisam udah ngucapin ya terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu mbaknya dalam proses menuju sidang labor ya. Sampai pada akhirnya mbaknya menang cuy. Nah gimana sih proses ketemu sama majikannya ini yang seru ya cuy ya. Oke cuy, dari 1 bulan yang lalu mbaknya ini sudah mengajukan pengajuan di labor. Saat si agensinya ini sudah, ya udah terserah kalau misalkan kamu mau nuntut majikan kamu keluar dari sini, silakan tuntut sendiri. Akhirnya mbaknya kan nggak apa namanya nggak berhenti sampai itu aja ya cuy ya. Dia berjuang daftar di labor sini, terus dipindah lagi ke labor Mongkok. Terus sampai pada akhirnya keluarlah jadwal di mana dia harus bertemu mediasi sama majikannya di bulan berikutnya yang jatuh kemarin ya cuy ya. Saat kemarin mbaknya ini ngomong, Kaisam doain saya ya. Iya wis nggak apa-apa, fighting kamu, bismillah ya. Maksud kayak Tisam, berapapun hasilnya ya sudah, kalau misalkan itu terima saja dan cepat pulang aja. Beli tiket, kan dapat tiket ya terus pulang aja ke Indonesia. Iya kayak Tisam. Akhirnya si pekerja migran ini dengan semangatnya ya cuy ya. Karena mungkin di dalam hatinya dia masih nggak terima gitu cuy, diusir ke sana sini gitu cuy. Padahal dia kan pengen kerja gitu. Hanya perkara air, airnya itu mintanya itu jangan anget gitu cuy. Dingin lah, adem lah cuy. Nah mbaknya tuh mungkin anget sedikit. Salah sampai bajunya ini basah gini, dibuang kayak gini sama singsangnya. Doso ya singsangnya ya, kayak siapa? Kayak suami saya, kayak siapa? Doso. Suami lagi yang dibawa-bawa. Sampai pada akhirnya si pekerja migran ini apa namanya?
datanglah ke labor ya yang di Tunmun ya, ketemunya di sana cuy. Saat dia ini datang di jam 3.30 janjiannya, ini majikannya datang di 3.35. Mbaknya sih udah standby di sana ya pastinya ya lebih cepat. Nah di situ majikan laki-laki sama majikan perempuan dua-duanya datang cuy. Pertama kali ngelihat mbaknya kayak ngelihat musuh cuy. Wah apalagi yang suaminya ini kan yang benci banget sama mbaknya kan. Sampai pada akhirnya masuk, ayo dipindah ke ruangan ini. Jadi akhirnya mereka bertemulah di ruangan. Mbaknya pada waktu itu ya memang gemetar. Tapi ya mau nggak mau dia ini apa namanya berjuang gitu cuy. Oh iya, ada titik lemahnya juga si majikan ini. Karena apa? Karena itu kan tadi kan, dia itu tinggal di rumah neneknya, pagi dia nyapu di rumah neneknya, setelah itu dia baru berangkat ke rumah majikannya. Jadi ibaratnya tinggal 2 rumah dan disuruh kerja dulu ya kan. Akhirnya itu pun, Mbaknya tuh ada buktinya cuy, di mana, "Cece kamu, kerjain dulu di rumah nenek," gitu, "terus habis itu kamu ke sini." Nah itu tuh Mbaknya tuh nggak dihapus-hapus chat-nya sama majikannya cuy. Terus kalau misalkan dia suruh libur, dia suruh apa namanya, suruh kerja dulu gitu coy, kan itu kan nggak boleh ya. Nah, itu pun tidak dipikir tadinya itu bisa menjadi bukti kuat cuy, asalnya Mbaknya nggak dihapus gitu chat-nya. Saat ketemu di salah satu ruangan, si majikan laki-laki ini menolak, "Saya nggak mau bayar, uang terminate, enak aja dia kerja baru 2 bulan, dia nggak bisa kerja," katanya. "Masa, air aja nggak bisa, apa namanya, disuruh dingin, nggak dingin gitu kan, dia nggak bisa kerja, bahasa juga pilih pala," katanya, "saya rugi, saya ngejeng dia mahal," katanya, "masa 2 bulan dia nggak kerja sama saya, terus saya bayar segitu mahalnya sama dia." Itu si majikan laki-lakinya ngomong kayak gitu. Si Mbaknya ya diem aja, ya kan. Terus udah kayak gitu, si Mbaknya gimana, Mbaknya tuh ya nggak tahu ya, mungkin kekuatan Allah atau Mbaknya juga nggak bodo-bodo amat gitu. Terus akhirnya ngomong kayak gini sama labor, "Tapi saya punya bukti, saya kerja 2 rumah, terus saya setiap libur disuruh kerja dulu." Ya kan, "Mana kamu punya bukti?" Kata labornya cuy di situ. Iya, akhirnya ditunjukkanlah tuh. Jadi mereka itu, apa namanya, diskusi ya cuy ya, labor sama majikannya. Nggak tahu apa yang dibicarakan si labor sama si majikannya, akhirnya apa, akhirnya si labor ini memutuskan bahwa majikan mau memberikan uang terminate, tiket pesawat, akomodasi, dan udah itu aja. Ya alhamdulillah dong, iya kan? Nah yang paling mengejutkan si labor ini ngomong, "Kamu mau nuntut yang kerja di 2 rumah nggak? Kalau misalkan, terminate-nya dicairkan uangnya." "Nggak apa-apa, saya nggak mau nuntut itu, yang penting uang terminate saya cair." Wes keren nggak sih Mbaknya? Masih 2 bulan loh. Sampai pada akhirnya apa, oke ACC, majikannya keok. Keok, nggak ada tuh, apa namanya, eee, nggak ada pilih pala lagi ya. Untung aja Mbaknya punya bukti kalau dia kerja 2 rumah, terus, apa namanya, disuruh kerja kalau libur. Makanya kalian tuh ya, nah belajar dari kasus ini, screenshot tuh kalau misalnya disuruh kerja 2 rumah atau apa, nanti kalau misalkan majikan itu nggak mau keluarkan uang terminate, kalau kita di-terminate, itu jadi bukti untuk kamu menang sidang. Nih kayak Mbaknya, menang, alhamdulillah ya, perjuangan yang nggak sia-sia. Sampai pada akhirnya, "Oke kamu gimana nih, udah selesai? Ya udah kamu terima kasih sama yang kasih tempat." Ya kan? Ya kalau misalkan ada rezeki ya dibagilah rezekinya untuk yang punya tempat itu, terus setelah itu ya nanti kita, apa namanya, pulang. Waktu itu tiket pesawatnya diberikan uang cuy, ya udah nggak apa-apa ya, apa namanya, beli yang murah-murahan aja, majikannya ngasihnya tiket pesawatnya 1.500. Ya nggak apa-apa dapat sekoteng. Aduh, nah itu, apa namanya, kisah perjuangan pekerja migran dan, apa, keseruan di ruang sidang ya cuy ya, labornya itu ada di tengah-tengah kok, walaupun kita datang sendiri di situ, tapi dia itu, apa namanya, mau membantu kita dan alhamdulillahnya pada waktu itu karena masih 2 bulan si pekerja migran ini akhirnya diberikan penerjemah oleh labornya. Jadi bahasa tidak menjadikan kendala ya cuy ya, alhamdulillah menang karena ada bukti itu tuh, majikannya nggak bisa ngomong apa-apa. Mungkin labornya kayak gini, "Udah kamu kasih aja uang terminate-nya, nanti kalau kalau misalkan dia nuntut kamu, kamu kena loh Fatjin 50.000 Hong Kong dollar." Pikir-pikir dia, daripada bayar 50.000 dolar gitu kan, daripada bayar 50.000 Hong Kong dollar, ya udahlah kasih aja dia apa namanya, uang terminate kan, 4.870 ya kan. Nah ini nih, agensi yang memproseskan Mbaknya, dia berjuang mendapatkan haknya sendiri, ya kan, harusnya ini menjadi tanggung jawab kamu untuk membantu. Yang harusnya kamu menyediakan tempat saat dia, apa namanya,
diusir sama majikannya. Tapi kamu membiarkan mbaknya untuk mandiri di luar, untuk memperjuangkan haknya sendiri. Jangan mentang-mentang mbak ini berangkat dengan zero cost yang tidak ada potongan. Jadi kalian itu menyepelekan. Kalau misalkan kasusnya menang, ini artinya apa? Ini artinya mbak ini tidak bersalah. Labor pun memenangkan kasusnya. Itu karena memang benar-benar dia harus mendapatkan hak seperti itu. Introspeksi lah tuh agensi-agensi seperti ini ya. Harusnya kalian itu kalau misalkan ada pekerja migran yang diusir kayak gitu, jangan langsung pro dengan majikan. Kalau majikan sosote kayak gini tetap diproin, mau jadi apa kita pekerja migran? Kita loh di sini itu kerja, udah menanggung beban apa namanya rumah tangga di rumah. Kita di sini berharap mendapatkan pekerjaan yang baik-baik. Tapi di sini kita ibaratnya tidak disukai majikan kayak gitu. Seolah membalik fakta kalau kita nggak mau kerja. Kita pun harus bisa balance gitu sebagai agensi ya. Ini kalau misalkan kayak bisa menjadi agensinya, ini mbaknya ditolong sama orang lain yang notabene sesama pekerja migran. Bener-bener nggak punya muka kalau kayak bisa menjadi agensinya. Ya nggak sih? Menang dengan usahanya sendiri. Di mana peran kamu sebagai agensi? Itu aja sih. Kesel ya? Enggak sih, bahagia. Kan banyak menang, alhamdulillah ya. Ibaratnya mendapatkan modal ya sudah, pulang ke Indonesia ya. Aduh, itulah kisah perjuangan pekerja migran yang berjuang mendapatkan haknya ya cuy ya. Ya walaupun nggak seberapa tapi kan kita harga diri ya cuy. Dan uang termit itu bisa untuk modal di Indonesia usaha, ya nggak sih? Ya udah mungkin itu cerita mbaknya yang memenangkan kasus labor ya. Semoga ini bisa dicontoh untuk kalian yang dizolimi sama majikan, diperlakukan yang tidak baik, dipekerjakan luar rumah, diberikan makanan yang tidak layak, disuruh kerja saat libur. Jangan lupa kumpulkan bukti di mana majikan nakal tidak mau membayar hak-haknya, kita bisa mengeluarkan senjata itu untuk memenangkan kasus ya. Mungkin itu sharing SM hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dari bandara sampai ke kamar lagi sampai dilanjutkan saking ceritanya seru. Aduh, selamat ya Mbak ya, jangan sombong dan semoga bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.